Halo ya. Nah, kakak mau tanyakan, bagaimana kesehatan adik-adik selama ini? Kegiatannya dan apa aja sih yang adik-adik sudah buat untuk bantu mama papa? Banyak ya yang sudah dilakukan ya. Baik, sebelum kita mulai, kakak punya orang sahabat. Dia setia. Dia nggak pernah tinggalin kakak. Di waktu kakak susah, di waktu kakak sendirian pun, dia selalu menemani kakak. Namanya Yesus. Oke, mari kita nyanyi pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan di waktu susah, di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kakak mau kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih mengucap syukur. Engkau telah baik bagi kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami dalam setiap langkah kami, walaupun kami sedih, walaupun kami dalam tekanan, tapi kami yakin Engkau terus bersama kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami, Engkau sertai kami Tuhan. Ibadah kami, amin. Oke, mari kita nyanyi lagi satu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena Dia sudah setia, Dia sudah menjadi sobat kita yang baik. Kita berterima kasih pada Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari adik-adik. Pada adik-adik yang ingin bersaksi, siap, persilakan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemaran buta, permuasaan diri. Inilah buah Roh Kudus menari dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setia. Don't be afraid, for I'm with you. Isaiah 41:13b. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Baik, kita akan memberikan persembahan bagi adik-adik yang ingin mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Silakan transfer ke rekening gereja yang ada di bawah. Silakan transfer ke nomor rekening yang di bawah ini. Kiranya persembahan adik-adik berbau harum bagi Tuhan. Tuhan akan memberkati lebih. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu satu pujian yang berjudul Ke Gunung Tinggi-Tinggiku Naik Mencari Damai. Oke, baik, kita akan menyanyikan lagu ini dan kita akan mendelay ke lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, semuanya siap? Siap, ready, go! Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Jawab ya, jawab ya,
disampaikan oleh Miss Lisda. Waktu dan kesempatan saya berikan. Shalom Music Kids, apa kabar kita hari ini? Miss yakin kita semua dalam keadaan baik dan adik-adik tetap stay at home ya. Nah, adik-adik, apa yang biasa kita lakukan sebelum kita tidur? Atau apa yang biasa kita lakukan yang pertama kali kita lakukan ketika kita bangun tidur? Atau sebelum kita makan, apa yang biasa kita lakukan? Miss yakin kita semua tahu jawabannya, yaitu kita harus berdoa. Nah, adik-adik, mengapa kita harus berdoa? Apa yang kita minta di dalam doa? Kita meminta Tuhan untuk menjaga kita ketika kita tidur. Kita meminta Tuhan menjaga kita ketika kita melakukan berbagai aktivitas. Dan yang paling penting, adik-adik, berdoa adalah cara kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih karena Tuhan Yesus menjaga kita, memimpin kita. Nah, adik-adik, hari ini Miss mau mengajak kita untuk sama-sama belajar bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik, Miss akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus berjalan di suatu desa, 10 orang kusta ini melihat Tuhan Yesus. Dan 10 orang ini sedang sakit kusta. Penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Penyakit ini sangat cepat menular, sangat bau, sehingga banyak masyarakat di desa tersebut tidak mau mendekati ke-10 orang yang memiliki penyakit kusta ini. Bahkan mereka diusir dari desa mereka dan tidak ada orang yang mau mendekati mereka. Mereka melihat Tuhan Yesus, tetapi mereka melihat dari jauh saja. Ketika Tuhan Yesus melihat 10 orang ini yang dari jauh, Tuhan Yesus mendekati mereka. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang memiliki penyakit kusta ini. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang memiliki penyakit kusta ini, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke imam-imam yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Ketika menuju ke imam-imam yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus tersebut dalam perjalanan, apa yang terjadi adik-adik? Saking senangnya mereka berkata, "Tuhan Yesus loh yang sembuhkan saya pasti sembuh secara total." Nah, saking senangnya mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Mereka langsung pergi dan tidak kembali pada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ada satu orang yang kembali karena dia belum mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit mereka yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Dokter hebat manapun tidak bisa menyembuhkan penyakit mereka. Hanya Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu orang yang kembali adik-adik. Dia adalah seorang Samaria. Dia kembali kepada Tuhan Yesus dan dia berlutut di kaki Tuhan Yesus dan dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan Yesus mencari ke-9 orang yang lainnya. Tetapi 9 orang yang lainnya sudah pergi jauh karena saking senangnya, saking gembiranya mereka melupakan siapa yang menyembuhkan mereka.
Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Ketika kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ketika kita diberkati Tuhan Yesus, ketika Tuhan menjaga kita, kita tidak boleh melupakan Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika kita sedang sakit, ketika kita sehat, kita tidak boleh melupakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, Dia selalu memelihara kita. Adik-adik yang Miss kasihi, mari berterima kasih setiap hari kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memberikan orang tua yang baik, keluarga yang baik, teman-teman yang banyak, tempat tinggal yang baik, makan yang secukupnya. Tuhan memberkati hidup kita. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus ingat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya adik-adik? Yaitu kita harus berdoa. Kita harus ingat berdoa sebelum kita makan, sebelum kita tidur, ketika kita bangun tidur, jangan langsung pegang gadget. Dan ketika kita bermain di rumah, jangan pernah melupakan Tuhan Yesus dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Ketika adik-adik sakit, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Ketika adik-adik sedang bermain, Tuhan Yesus pasti menjaga kita. Oleh sebab itu, adik-adik, kita tidak boleh melupakan Tuhan, karena Tuhan yang selalu menjaga kita. Nah, adik-adik, Miss mau berdoa untuk kita semua. Adik-adik yang sedang menyaksikan video ini, mari kita berdoa sama-sama, dan adik-adik bisa mengikuti doa Miss di rumah masing-masing. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kami boleh belajar dari 10 orang kusta. Hamba-Mu rindu berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka dalam setiap pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, bahkan masa libur mereka saat ini. Tuhan jaga mereka ketika mereka sedang bermain, Tuhan jaga mereka dalam setiap mereka melakukan aktivitas. Apapun itu, Tuhan pelihara mereka. Kedua orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, bisnis, usaha, agar setiap kehidupan orang tua mereka menjadi berkat untuk setiap anak-anak mereka. Tuhan Yesus, jadikan mereka orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka sesuai dengan perintah yang Tuhan ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Adik-adik sama-sama dengan Miss katakan amin. Oke, baik adik-adik, kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Kita akan berdoa bagi orang tua, doakan bagi kesehatan orang tua, dan berdoa bagi keadaan kita sekarang. Kiranya Tuhan akan mendengar doa kita dan menyertai kita. Tapi sebelum berdoa, kita menyanyi lagi satu pujian. Refnya saja. Yesus Tuhan. Oke, baik, 2, 3. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lagi Kita berdoa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Kami pun telah belajar dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau masih menyertai kami sampai sekarang ini Tuhan. Ya Tuhan, kami pada saat ini berdoa bagi orang tua kami. Kiranya orang tua kami Kau sertai Tuhan, Kau pimpin dan Kau tuntun dalam memberikan perhatian bagi kami, mencari nafkah, mencari kebutuhan bagi kami Tuhan. Kau berkati mereka selalu dan berikan mereka kesehatan selalu, jangan sampai mereka terkena sakit, dan Kau menyertai Papa Mama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa untuk keadaan kami yang sekarang ini, walaupun kami hanya bisa berjumpa melalui media, tapi kami yakin Kau telah menyiapkannya ini bagi kami Tuhan, dan kami bisa pakai. Apapun itu tidak bisa menghalangi kami untuk datang bersama-Mu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah kami berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami dalam 1 minggu yang akan datang.
kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.